Yang pertama tadi di pagi hari pastikan ada tahu kalender ekonominya atau jadwal berita kalender ekonomi. Yang kedua, kalau sudah tahu, yang kedua lihat tren terdekat. Lihat tren terdekat kemudian bandingkan dengan tren besarnya. Lihat trennya ya. Saya kasih contoh begini. Ketika kita masuk pagi, kita belum tentu bangunnya jam 7, jam 8, jam 9, jam berapapun kita mau lihat chart, maka yang pertama lihat kalender dulu, jamnya adakah berita yang berbahaya. Kalau enggak, kita lihat langsung di chartnya. Di chartnya perhatikan contoh seperti ini. Ya, kita belum tahu ke depannya misalkan seperti ini. Yang kita amati adalah karakter candle-candle terakhir ya. Terbentuk misalkan 3123, candle terakhir di sini hijau. Candle hijau kita bandingkan dengan candle-candle sebelumnya. Oh, candle sebelumnya apa? Dominan warna hijau. Ini merah kecil tapi dominan warna hijau. Setelah kita tahu dominannya, artinya pergerakan masih akan mengarah ke atas. Perhatikan, yang terdekat di sini dominasi warna hijau, maka pergerakan masih akan bergerak ke atas. Dari mana? Dari yang terakhir di sini merah kemudian mulai menghijau. Kemudian sampai di mana ya? Karena di atas ini ada level, ada sumbu ketemu, maka ini level namanya atau resisten terdekatnya. Oke, fokus kita ke buy ya, karena arahnya yang terdekat ke atas. Fokus kita ke buy karena di sini ada level, kita taruh di atasnya. Ya, sebelah kiri juga ada sumbu, maka taruh di atasnya sedikit sehingga kita bisa ambil posisi buy-nya di sana. Baik, kita bisa tunggu ini selesai atau bahkan kita bisa antisipasi. Kita bisa lakukan penawaran harga di awal dengan buy stop di 193154 ya. Ibaratnya begini ya. Saya lihat kondisi market nanti lah. Saya mau beli kalau nanti harganya naik, harganya sudah di atas 193154 atau harga minimal harga terdekat harga naiknya 193154, saya baru entry buy. Kalau enggak jadi. Dengan dasar kita membuat garis ini adalah melewati level-levelnya. Sehingga kalau melewati level ini kondisinya artinya kemampuan buyer jauh lebih kuat. Ini fokus pertama. Kemudian bagaimana ketika dia nanti ternyata tidak naik? Berarti ya kita bisa batalkan. Apakah kita bisa entry sell ya? Di kondisi seperti ini sebenarnya belum tidak cocok untuk entry sell ya. Karena masih dominan oleh buy. Tapi kita antisipasi ya, di sumbu, di bawah sedikit kita taruh sell stop boleh. Menghindari sumbu di sini. Kenapa menghindari sumbu? Karena di sumbu itu berpeluang memantul lagi. Sehingga di sini kita bisa pasang sell stop atau kita bisa entrykan sell stop. Nah, apakah harus pakai sell stop? Enggak. Sell stop, buy stop, pending order itu adalah salah satu teknik saja supaya kita mendapatkan harga terbaiknya. Kita juga bisa langsung entry. Kalau kita langsung entry, maka kita gunakan trigger namanya. Apa triggernya? Yang kemarin sudah kita sampaikan, ada trigger penerusan, ada trigger pembalikan. Itu kita menggunakan market yang langsung eksekusi. Kalau tidak mau yang langsung, kita pending seperti ini. Targetnya bagaimana? Biasanya kalau kita targetkan entry untuk satu dengan SL dan TP itu 600 sampai 700 atau 500 sampai 700 ya. Katakanlah misalkan di sini ya. 650. Kita sudah tentukan di sini, boleh kita menentukan TP ya. Di atas boleh kita TP dulu. Kita TP di sana. Kemudian TP sudah kita tentukan, maka SL bisa kita tentukan juga. Sehingga batasannya kalau misalkan dalam kondisi terpaksa rugi, inilah yang harus kita terima. Ya, seperti ini. Ini SL-nya di sini. Namanya SL. Stop loss. SL. Ya, karena ini terlalu dekat, ya tentu sangat beresiko ya, sangat beresiko karena berdekatan dengan sumbu-sumbu. Saya biasanya lebih cenderung ke bawah ya, ke sumbu yang di bawahnya sumbu ya. Saya lebih cenderung di bawahnya sumbu di sini. Ya, di bawah sedikit. Kenapa harus di bawah sumbu? Sekali lagi di arah sumbu itu rawan dia akan menyentuh. Sehingga SL-nya saya taruh di sini, bukan di sini. Ini terlalu beresiko bagi saya. Lah itu kan risk reward rasionya kan terlalu jauh, tidak sama nanti ya. Ya di atasnya tinggal dinaikkan aja.
yang di atas tinggal dinaikkan saja, atau kita bisa pakai sell stop buy stopnya di angka 300 atau 400 ya. Kita bisa nanti apa ya, bisa kita terapkan kita uji dengan berbagai teknik tadi. Oke, kita lihat marketnya ketika dia bergerak ya, ketika dia bergerak lebih dominan ke atas ya, lebih dominan ke atas. Sampai di mana? Sampai di TP-nya mendekati sini. Sampai di TP-nya mendekati sini. Ini kalau satu kali tercapai, biasanya satu kali transaksi selesai sudah. Target harian berkisar di antara 500 hingga 700. Kalau sudah di antara itu sudah dapat, selesai target harian. Belajar disiplin. Kita bisa saja nanti masuk dan profit lagi, tapi suatu saat kita akan terpleset dan jatuh dengan ketidakdisiplinan kita ya. Kemudian perhatikan, nah sekarang di atas ini menjadi level ya, menjadi resisten ya, di atas menjadi level sekarang. Nah sekarang level di bawahnya di mana? Tetap kita carikan level di sini yang ada puncak begini. Ini level, ini juga level sebenarnya, ini cuma terlalu dekat ya, terlalu dekat. Kalau kita taruh begini nanti terlalu dekat, maka levelnya yang mendekati adalah ini. Kalau kita sudah tahu misalkan dia bergerak mau turun ya, ini merah, kita anggap oh ini merah ini dari naik ini mulai berbalik ya, mulai merah. Apakah nanti akan turun? Ya, dari penolakan ini, dari sumbu yang terbentuk, dari candle berubah, sebenarnya bisa saja kita ambil posisi sell itu di sini. Ini menggunakan trigger namanya. Apa yang bisa kita dapatkan di sana ya? Dari karakter candle saja dulu. Ini candle hijau mulai menipis, kemudian mulai berkurang, naik lagi sedikit, tapi ada penolakan di atas. Setelah penolakan mencoba naik lagi, tidak mampu menembus levelnya, ditolak dan ditutup dengan warna merah. Maka bisa menjadi petunjuk ini akan koreksi ya. Tidak usah naik dulu, tidak usah terlalu jauh kita mengambil posisi atau target, tapi ini kita anggap koreksi. Ya, sehingga boleh saja kita ambil posisi sell di sini. Targetnya jangan terlalu jauh, sekali lagi maksimal berada di retracement. Di mana retracementnya? Kita buat dari yang bawah hijau ke atasnya. Ini retrace-nya di sini. Oke, retrace-nya di sini. Di mana itu retrace-nya? Di antara 50 sampai 61 ya. Selain itu juga kita bisa lihat di sini, ada level di sini. Ada level di sana, ada level di sana. Mampu enggak dilewati ya. Oh, ternyata enggak mampu dilewati dan mulai pullback. Maka ketika mulai pullback, kemudian mulai breakout, berpeluang lanjut lagi. Ini menggunakan trigger. Kita menggunakan trigger. Nanti ketika dia breakout di atas lebih tinggi dari sumbunya, ya kita bisa entry buy di sana. Ini kita menggunakan trigger kalau kita menggunakan trigger. Sehingga ketika kita entry selalu ada dasar, ketika kita recovery tentu ada pertimbangan semuanya.